Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa di seluruh Indonesia ataupun dimanapun saat ini berada dan sempat menonton channel Agung Post Group YouTuber. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkomunikasi dan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kami sengaja mengundang pemimpin redaksi Sumsel jarak pos, yaitu Bapak M. Nasir, dan komentator kita Pak Sarono Kristasmito. Selamat pagi Pak Nasir. Ya, Pak Nasir, kami sudah baca berita yang Bapak turunkan di media Bapak dan sudah dilansir oleh beberapa media tentang pengancaman terhadap wartawan anak Bapak. Ya. Wartawan Sumsel jarak pos ya. Ya. Siapa namanya Pak? Marsidi ya. Kayaknya pengancaman ini terus berlangsung, bahkan bukan di Sumatera Selatan saja. Saya juga kemarin baca di Samarinda ada juga. Artinya ini pengancaman ini di mana-mana ada, dan ini perlu disikapi oleh kawan-kawan wartawan, termasuk Dewan Pers, termasuk mungkin organisasi-organisasi wartawan yang ada di Indonesia. Pak Nasir, mungkin Pak Nasir bisa kami membaca ini judul berita Pak Nasir, di Hari Kebebasan Pers Internasional, wartawan di Sumsel diancam. Yang diancam ini artinya wartawan Bapak kan? Coba sekilas Bapak ceritakan bagaimana kronologis kejadian. Jadi dan siapa yang mengancam? Pemberitaan itu kan disiarkan itu pada Januari 2021. Oh, sudah berapa bulan yang lalu? Beberapa bulan yang lalu. Tapi kan mungkin kan namanya di medsos, di online, di daring itu kapanpun bisa diakses orang kan. Mungkin ada orang yang mengirim ke yang bersangkutan, atau mungkin dia beredar lagi beritanya kan. Kalau cetak kan kalau dibawa tidak bisa, kalau online kan kapanpun bisa diakses kan. Nah, berlanjut dari pemberitaan ini, jadi pemberitaan ini dugaan penyunatan penyaluran dana BLTDD di desa, salah satu desa di Belidodaran itu kan, dilakukan oleh Kades-nya. Nah, narasumbernya ini memang jelas narasumbernya, ada memang Kadus, ketua BPD, ada warga kan. Artinya orang-orang dalam sendiri Pak. Dan ada warga yang memang mengalami bantuan untuk disunat, makanya waktu itu kan tidak salah disunat 100.000 apa gitu kan. Per orang. Cuman narasumbernya yang korban itu memang bukan seluruh, hanya 3 orang gitu tidak salah kan. Dan upaya konfirmasi itu sudah dilakukan lewat WA, telepon, dan bahkan didatangi, tapi belum ada memang yang bersangkutan itu mau menjelaskan persoalannya. Tapi bertemu waktu itu dengan menurut informasi wartanya bertemu tapi tidak memberikan keterangan dengan istrinya di rumah, tapi katanya dia sedang sakit, itu tidak bisa menerima. Tapi itu kan informasi dari wartawan kan, kalau kita kan tidak di lapangan kan. Artinya sudah ada komunikasi ijab kabul lah. Kita bertanya dan dijawab, walaupun bukan yang bersangkutan menjawab kan. Artinya memang sudah, dan dia tahu bahwa itu akan diberitakan. Nah, tiba-tiba kemarin sekitar pukul 2 dihubungi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei sekarang. Mei. Artinya 5 bulan yang lewat ada. Jadi terus dihubungi kan, waktu menghubungi itu kan jam 2 malam itu kan waktu yang orang agak riskan, tapi kalau bulan puasa mungkin agak normal ya. Itu mau hubungi wartawan atau pemimpin redaksi? Menunggu wartawan. Masih di telepon, dan memang dari rekaman yang dikirim itu juga itu tidak kelihatan ada bantah-membantah. Yang lebih dominan itu kan yang si Oknum Kades itu. Dan sebenarnya juga wartawan juga ingin menjelaskan kalau memang ada informasi yang mau diklarifikasi, itu silakan bisa, tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Artinya dia terus berbicara sendiri tanpa memberikan kesempatan kita untuk menjelaskan. Dan memang nadanya nada ancaman, teror, akan menguncang anak istrinya, akan membelah kepalanya kan. Nah, kalau seperti itu ucapannya kan kita tidak
Ya. tidak juga yakin itu apakah akan memang dibuktikan, tidak dibuktikan. Ya. Kalau kita memang main-main, Ya. tiba-tiba terjadi, Ya. atau kita ingin kita, jadi artinya harus mengambil langkah-langkah. Memang hal-hal seperti itu tidak bisa diprediksi positif Dan negatif. ketika bisa saja mendapatkan pun itu yang ini kan wartawan- realisasi itu. wartawan juga langsung berkoordinasi kan, makanya kami arahkan untuk melapor. Ya, ya. Melaporlah ke Polsek Polsek. Lembah. Polsek Lembah. Sudah Lembah. artinya sudah melapor ya? Lembah. Lembah, Sabtu ya, itu ya. kan. Ah, Tapi belum diterima oleh SPK. Ya, ya. Kalau di Polsek itu bangunan tidak ada SPK dan masih satu tempat saja barangkali ya. ya, ya, ya. Jadi hanya ditulis di buku atau katanya ditulis di buku itu dan disuruh datang lagi hari Senin. Hari Senin, ya. Ya Kemarin, kita hari Senin. sebagai warga ini kan ya mengikuti apa yang dikatakan oleh petugas kan, Petugas. polisi kan memang ada Ya, yang ya. berhak mengurus soal itu, katanya datang Senin, kita datang Senin lagi kan sampai Ya. melengkapi yang diminta, antara lain misalnya transkrip Ya, ya. pembicaraan itu Ya, ya. dan lain-lain misalnya kan. Ah, Ya kami arahkan juga sudah Senin saja, Senin kemarin kan. Nah Senin kemarin kemudian ketemu lagi, menghadap lagi, dan saya juga sempat menelpon Kapolseknya, ya, ya, ya. AKP Sigit. Ya, Ya namanya kita juga bukan kita melakukan hal-hal yang mungkin atau menekan atau cuma kita hanya menginformasikan kan Ya, bahwa yang bersangkutan melapor itu memang wartawan kita. Dan merasa terancam. Iya, dan saya sebagai, tapi saya tidak menyukai pimpinan redaksi, saya temannya kan. Ya, ya. Jadi mohon bantuan kan. Yang namanya kita memohon itu kan ya tergantung yang Ya. ada yang bersangkutan kan. Ya, ya, ya. Bagaimana. Nah kemudian disarankan karena dia menurut polisi itu, karena ini menyangkut ITE kata mereka kan, Ya, ya. pengancamannya lewat telepon dan juga berawal dari pemberitaan di media online, itu kata wartawan tadi Ya. kepada kami kan. Ya, ya. Katanya diarahkan untuk ke Polres. Hmm. Jadi dari pagi Polres kemarin ini. kemarin ini dari Ya. pagi itu sampai sore, kemudian dia sampai sore itu sudah datang, sampai itu sudah dimulai ini. Ya, ya, ya. Dan sejak Sabtu memang yang bersangkutan juga tidak pulang-pulang ke rumah. Iya, ya. Dia khawatir kan? Ya. Ya kalau kadesnya mungkin barangkali punya status, Ya. jelas alamatnya, jabatannya, tapi kan mungkin ya kita tidak tahu, mungkin dia menyuruh Ya. orang lain Ya. atau bagaimana kan. Ya, ya. Kita juga tidak suuzon juga, tapi kita yang jelas menghindari. Ya. Makanya kami sampaikan itu kepada wartawan bersangkutan, kalau memang ada yang maksudnya kades itu mengajak bertemu atau Ya. ini jangan Jangan dipenuhi. ya. Ya. Karena kan tidak tahu kita. Harus melibatkan orang ke Iya. dua orang tiga itu kan. Tinggal kalaupun memang dia mau klarifikasi ataupun mau membantah berita itu kan, kalau di online itu kan ada semua alamat, Iya. alamat telepon, Iya, kan bisa iya. dihubungi ke sana kan memang itu kan. Jadi itu ceritanya Pak. Dan Iya. selain itu juga saya sudah koordinasi dengan organisasi. Ya. Jadi, Ya, jadi yang bersangkutan memang bukan anggota PBI. ya. Tapi kan saya sebagai pimpinannya anggota PBI. Anggota PBI, Makanya ya. saya menghubungi ketua kita PBI Sumsel. Ya. Bagaimana dari Pak Ketua? Ya responnya yang memang sesuai dengan apa fungsi sebagai ketua PBI organisasi kan. Ya, ya. Karena sebenarnya menurut Firdaus itu siapapun yang melapor walaupun bukan anggota, paling tidak ya harus direspon. Iya, iya, iya. Kalau Apalagi tidak bisa. sebagai bentuk solidaritas, apalagi memang ini Ya. saya juga anggota PBI Ya, karena kan. pemimpin redaksi kan Iya. PBI misalnya. Ya, walaupun bukan saya yang diancam, tapi kan bagian dari Ya. jarak pos itu. Karena Ya. jarak pos ini kan juga sebenarnya bagian dari grup jarak pos ya. Iya, iya, iya. Jadi Tapi polisi belum merespon pengaduan itu. bukan tidak merespon barangkali, sudah ada proses kan dari lembaga. Tapi belum ada proses konsultasi formalnya belum. ya, sudah konsultasi. Ya. Kemudian itu kan hasil kemarin juga mungkin hasil konsultasi lah, barang koordinasi Ya, ya, ya. dengan Polres Muara ini, kemudian diarahkan. Dan semalam itu sudah diarahkan juga ke hari ini untuk bertemu dulu dengan Kanit Pitsus Di Polres Muara ini. di Polres Muara Ya. ini. Kita siapa itu kan, yang jelas ya kita turun saja kan, namanya kita Ya. melapor kan. Ya, ya, betul. Apa mau diterima di SPK, mau diterima di Kanit Pitsus, yang jelas kan berarti kan sudah ada Artinya sudah diterima. kita sudah melapor. Ya, Kekhawatiran ini. dan direspon sudah, polisi juga sudah Ya. ada responnya. Ya, ya, ya. Ya, saya kira lengkap penjelasan Pak Nasir sebagai pemimpin redaksi terhadap berita yang dikirim oleh Ya. wartawannya di lapangan. Ini artinya ada dugaan penyelewengan BLT, Ya. pemotongan, dugaan ya, dugaan, kita tidak menuduh. Dan ada proses hukum dan ada prosedur.
masing-masing, itu paling kita cuman menginformasikan. Ya. Mungkin pihak Pemda harus juga merespon ini kan. Ini kita juga mengundang Pak Sarono sebagai pengamat media dan juga praktisi pers. Bagaimana pendapat Pak Sarono? Apa sedikit Pak? Ya. Jadi selain dengan Pak Firdaus, saya juga koordinasi dengan pihak pers yang PWI Sumsel dengan Mulyadi kan. Jadi koordinasi sudah dengan PWI-nya, dengan pihak pers dan juga dengan Pradi ya. bukan pihak pers, PWI. Oh ya. Dan juga dengan pengacara teman-teman kita ya. juga sudah koordinasi. Artinya kalau memang ini mau dilanjutkan ya kita mengikuti salurannya saja memang. Iya. Artinya kita tidak main-main, kekhawatiran ini memang betul-betul khawatir sehingga mencari perlindungan supaya itu diproses oleh. Tidak takut, tapi kita mencari perlindungan. Jadi kemarin kalau kita bukan ke polisi kan. Benar. Ya saya kira itu Pak Sarono kita sudah dengar mungkin sebagai pengamat media, pengamat pemberitaan dan juga praktisi. Silakan apa komentar Iya, Pak? Pak Haji, peristiwa ini satu sisi perlu kita sikapi sebagai sesuatu yang ironis dan memprihatinkan ya Pak Nasir, sebab dari segi dari regulasi dan undang-undang kan wartawan adalah profesi yang dilindungi, ada payung hukumnya. Artinya siapapun yang berkaitan dengan pemberitaan tidak boleh semena-mena melakukan pengancaman ataupun tindakan-tindakan yang mengarah katakanlah fisik, kemudian juga itu kan sampai pengancaman yang tanda kutip menghilangkan nyawa manusia ketika ada kata-kata dicincang, belah kepala segala macam. Nah ini apa yang dilakukan oleh Pemret Jarak Pos atau Jarak News sudah melalui jalur, artinya sebenarnya secara kelembagaan media yang bersangkutan berikan kesempatan kalau oknum yang diberitakan itu akan mengklarifikasi atau berikan hak jawab berkaitan dengan pemberitaan itu. Sampai kapan? Ya, sampai kapan. Tapi dalam konteks itu kita melihat bahwa Pak Haji yang bersangkutan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pemberitaan. Itu yang kita lihat. Nah kemudian kalaupun ini proses ini oleh polisi juga disarankan karena berkaitan dengan ITE dan hari ini ke Polres Muara Enim, kita berharap ada niat baik dan nanti tindakan nyata dari pihak Polres untuk pertama sedikit banyak memberikan perlindungan hukum dari sisi wartawan yang bersangkutan karena bukan main traumanya dan sampai takut pulang ke rumah Pak Haji. Walaupun wartawan itu warga. Yang kedua polisi juga punya hak untuk memberikan warning ke kepala desa yang bersangkutan karena identitasnya jelas kan Pak Nasir. Artinya itu tindakan secara hukum tidak dibenarkan dan polisi juga seharusnya juga punya warning untuk jangan sampai hal itu benar-benar terjadi atau terbukti karena sudah ada sinyal awal Pak Haji. Artinya kalaupun ini nanti benar-benar terjadi artinya kita bukan kecolongan karena kita sudah menyikapi dan yang bersangkutan artinya ingin mewujudkan niat jahatnya sehingga itu terjadi. Tapi dalam konteks ini kita berharap bahwa pemberitaan yang dilansir oleh Jarak Pos atau Jarak News tadi itu secara media sudah masuk produk pemberitaan Pak Haji karena medianya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers baik administrasi maupun faktual. Artinya apapun yang dikeluarkan atau dilansir atau diekspos oleh media yang bersangkutan, produk jurnalistik dan ketika ada katakanlah konflik atau kesalahpahaman ataupun berkaitan dengan pemberitaan itu tidak bisa mengambil tindakan langsung yang arahnya pidana, tetapi semua dikoordinasikan dengan Dewan Pers Pak. Pak Sarono dan Pak Nasir. Kepala desa ini kan pejabat Pak ya. Pejabat artinya kan pengayom. Sama dengan juga PNS, apapun golongan dia akan pengayom. Tapi kita juga sering dengar pejabat-pejabat seperti ini apa memang harus arogan atau memang orangnya harus melawan misalnya supaya dia ini atau gimana menurut Pak Sarono? Yang pertama itu berkaitan dengan karakter ya Pak Haji. Karakter itu sebagian upaya untuk mempresur atau menekan si wartawan yang bersangkutan. Padahal apa yang dilakukan itu sangat katakanlah bertentangan dengan proses pemberitaan ataupun proses hukum yang diharapkan ketika sesuatu berita dilansir. Nah, dalam konteks Kades sudah jelas bahwa itu adalah pelayan publik karena yang bersangkutan juga
bukan ditunjuk tetapi dipilih dan oleh memperoleh masyarakat. legalitas oleh Iya, masyarakat. betul. Artinya yang bersangkutan menjabat dalam satu periode itu oleh karena amanah masyarakat, oleh karena pemberitaan itu juga sumbernya dari masyarakat. Artinya kalau ada indikasi ketidakbenaran ya kembali diproses klarifikasi ke Ya. media yang bersangkutan, dan itu juga bagian dari penjelasan ke masyarakat sehingga masyarakat mungkin sedikit banyak akan tahu Pak Nasir apa yang dituduhkan itu benar atau tidak. Tetapi kalau dalam konteks ini sebenarnya nanti ada pasal tersendiri yang bisa dikenakan oleh Pak Kades. Artinya Ya. pengancaman itu ada Ya. pasal tersendiri ya. Satu Ya. membuat trauma, kedua juga membuat tidak nyaman, kemudian juga kalau kemudian yang bersangkutan juga Ya. katakanlah mengeluarkan statement ini itu juga wartawan yang bersangkutan bisa melaporkan balik Ya. terhadap apa Kalau yang pemberitaan itu dilakukan tidak benar, kan bisa dilaporkan oleh Pak balik. Kades. Nah itu Ya. tapi di sisi lain Pak Haji, artinya tantangan dunia jurnalistik ini makin ke depan bukan makin ringan, Ya. artinya makin banyak oknum yang merasa berkuasa, merasa punya kekuatan, dan tadi tanda kutip ada indikasi premanisme ketika yang bersangkutan bilang sudah biasa buron, mati pun tidak menjadi masalah. Itu kan di luar konteks pemberitaan yang sesungguhnya, karena kontrol sosial itu Dan tidak sewajarnya seorang pengayom berbicara benar, seperti Pak itu. Haji, benar. Artinya Ya. pemberitaan itu kan diupayakan untuk membenahi sesuatu yang katakanlah kalau ada penyelewengan, ada Ya. segala sesuatu itu bisa katakanlah dibenahi dalam bentuk mengembalikan hak-hak, misalnya yang tadi pemotongan BLT dan dana desa atau bantuan-bantuan kepada warga desa, misalnya dipungut 100.000 atau berapa per kepala. Itu kan ketika memang itu terjadi sebenarnya upaya yang baik mengembalikan ke yang berhak, bukan kembali mengancam seolah-olah membantah tidak terjadi. Barangkali itu Pak Haji. Ya, sudah panjang lebar Pak Sarono menjelaskan. Ini bukan cuma berlaku di jajaran kepala desa, pejabat lain. Iya. Harus terbuka sebanyak menerima tamu, katakan siapapun tamu termasuk wartawan. Tidak baiklah kalau seorang pejabat yang katakanlah masuk koridor pengayom kepada tamu-tamunya yang ada di hadapan dia. Seharusnya dia lebih sopan lagi. Dan kita ini berbicara secara umum juga. Saya juga dengar di Samarinda juga ada pengancaman. Bukan cuma di Belida Kecamatan Kabupaten Muara ini. Mungkin di daerah-daerah kita ini, daerah lain juga banyak mengancam itu. Maka dengan itu kita juga menghimbau, mungkin Pak Sarono ada himbauan kepada para pejabat yang statusnya pengayom. Silakan Pak. Yang pertama kita menghimbau ke seluruh pejabat publik, artinya profesi wartawan satu profesi yang dilindungi. Kemudian apapun yang dilakukan wartawan, orientasinya atau tujuan akhirnya kemaslahatan Pak Haji. Artinya pemberitaan kalau sifatnya kontrol sosial tentu ada sesuatu yang janggal dan salah. Kemudian oleh wartawan dikoreksi agar ada pembenahan. Kemudian yang kedua, ini bicara sejarah juga kita pernah baca yang wartawan Bernas Udin pernah dibunuh. Artinya ini presiden yang mungkin bisa terjadi ke seluruh person kita wartawan ini ketika menjalani profesinya Pak Haji. Artinya satu sisi kita dilindungi oleh payung hukum undang-undang, tetapi secara person kita tidak bisa menjalani profesi ini secara hantam kromo. Ketika ada pengancaman yang arahnya menghilangkan nyawa, jangan dilayani person seperti itu, tetapi kita tetap proses hukum segala macam sehingga hal-hal yang mungkin bisa terjadi secara fatal oleh wartawan yang bersangkutan dihindari. Dan kedua, kita berharap polisi memberikan perlindungan hukum ke keluarganya. Artinya anak istrinya ini bukan main terancam secara psikologis, jadi trauma, jadi takut segala macam. Minimal ada ada semacam pengawasan, tanggung jawab untuk melindungi itu, sehingga kediaman yang bersangkutan dilokalisir untuk pengamanan itu Pak Haji. Nah kita berharap itu. Yang berikutnya kita berharap presiden ini jangan sampai terjadi ke oknum-oknum kades, lurah, atau di level berikutnya camat atau bupati dan seterusnya, karena terus terang negara demokrasi pilar keempatnya adalah pers. Nah dalam konteks itu tanpa ada media tentu yang muncul adalah pemerintahan otoriter yang tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diberikan masukan. Kemudian kita mengapresiasi Ketua PWI juga, kemudian LBH Pers juga siap melakukan pendampingan untuk proses hukum ini. Kita harap ini menjadi power ya Pak Haji. Kemudian juga PWI di yang Muara Enim juga itu artinya secara
mengantisipasi, kita sudah lakukan itu. Ya. Dan kita berharap kalaupun nanti ada titik temu itu juga sesuatu yang Ya. kemungkinan bisa kita lakukan, Pak Nasir ya. Artinya penyelesaian, iya, penyelesaian yang bersangkutan, tapi yang intinya terbaik lah, kan? jangan mengancam secara fisik yang goal akhirnya ini tidak akan katakanlah menyelesaikan masalah, Ya. justru memungkinkan kalau sampai ada pembunuhan, ada segala macam, tentu ada saling dendam berkepanjangan. Dan Ya. karena yang korban misalnya keluarga Pak Marsidi sebagai wartawan juga ketika diancam tidak akan tinggal diam, karena yang bersangkutan bukan juga dilahirkan dari batu yang muncul sedemikian, tentu ada rentetan keluarga yang bisa balas ketika darah dibalas darah. Nah ini kan jadi berkepanjangan, Pak Adi. Ya. Ya, saya kira sudah cukup jelas. Kita berharap ini permasalahan cepat selesai, Ya. sehingga tidak ada rasa takut dan jangan ada lagi pengancaman-pengancaman ke depan kepada organisasi kita PBI. Kita juga berharap supaya ini ikut menyelesaikan masalah ini dan pihak polisian juga supaya dapat menyelesaikan proses ini. Saudara pemirsa, demikian perbincangan kami dengan pemimpin redaksi Jeddah Pos dan pengamat kita Pak Sarono P. Sasmito. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.